kelompok 3 biomimikri kelas TPB 44. Perkenalkan, nama saya Wanda Situmorang, NIM 120330094, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Hai, namaku Lorena Tesalonika Rubis dengan NIM 120350116 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Clarissa Tefani Putri dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 120350114. Saya Salsabila Nurwahab, NIM 120350115 dari Program Studi Teknologi Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arsy Sepuluh dengan NIM 120334092 dari Prodi Teknik Industri Pertanian. Terima kasih. Saya Alif Fazara, NIM 120420074 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Halo, nama saya Rizal Alfian dengan NIM 120350117 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Muhammad Hilmi Fahrudin Usman, NIM 1204275, TPB 44, Prodi Rekayasa Kehutanan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Sabila dengan NIM 120330093, TPB 44 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Istilah biomimik. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Industri perkapalan memang sangat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, tetapi tidak dipungkiri bahwa ternyata transportasi laut menyumbang 2,3% dari emisi CO2 dan bertanggung jawab atas 18-30% oksida nitrat yang dilepaskan ke atmosfer, serta 9% sulfur oksida berkat bahan bakar kotor yang murah atau armateur de French, sehingga diperlukan sebuah solusi dan perubahan. Perusahaan asal Swedia, Wallenius Marine, mempunyai solusi yang bahkan sudah disetujui oleh pemerintah Swedia dan beberapa lembaga penelitian dan kembangkan bekerja sama dengan KTH Royal Institute of Technology dan perusahaan teknologi maritim Swedia SSPA. Dukungan finansial diberikan oleh Swedish Transport Agency. Ocean Bearship adalah solusi yang ditawarkan Wallenius Marine, merevolusi teknologi yang akan mengakhiri era kapal kargo berbahan bakar fosil. Angin yang selalu ada, tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya untuk menggerakkan kapal kargo yang melintasi Atlantik dengan 7.000 mobil di dalamnya. Oceanbird merupakan kapal kargo untuk mengangkut barang. Kapal ini memiliki panjang 200 meter atau 656 kaki dan lebar 40 meter atau 131 kaki. Dan tentu saja teknologinya akan berlaku untuk berbagai jenis kapal besar. Oceanbird menunjukkan bahwa industri maritim dapat membawa perubahan besar dan pengiriman tanpa emisi, karena kapal ini menggunakan angin sebagai energi utamanya. Perubahan untuk iklim yang lebih baik sudah dimulai dengan inovasi yang berasal dari keunikan yang terdapat pada wing sail Oceanbird ini. Teknologi Swedia yang inovatif akan memungkinkan untuk memberi daya pada kapal laut terbesar melalui angin, serta mengurangi emisi hingga 90%. Ribuan tahun telah berlalu sejak kita belajar memanfaatkan angin, sehingga kapal yang melaju di lautan dapat bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Angin membantu kita menemukan planet kita, dan sekarang angin membantu kita melestarikannya. Dan ini juga bukan kapal kargo yang diperkecil dan ringan, menurut proyeksi perusahaan di balik desain, Wallenius Marine. Oceanbird dirancang untuk membawa 7.000 mobil, namun Wallenius berencana menerapkan teknologi yang sama untuk jenis kapal lain seperti kapal pesiar. Mendesain Oceanbird menggunakan perpaduan teknologi aerodinamis dan pembuatan kapal, sementara desainnya dimanfaatkan agar dapat digunakan untuk berbagai desain kapal. Versi pertama menjadi kapal roll-on atau kapal roll-off sepanjang 200 meter dan kapasitas 7.000 mobil. Kapal semacam itu akan digunakan pada rute transatlantik dan melakukan perjalanan selama 12 hari dan berbeda seperti kapal lainnya. Gaya aerodinamis pada layar bergantung pada
diubah menjadi gaya hambat atau gaya angkat bergantung pada kesejajaran layar dengan angin yang terlihat. Gaya angkat atau tarikan merupakan komponen pendorong utama. Gaya total aerodinamis dapat diubah menjadi gaya propulsif atau gaya yang berada di atas atau dilewati kapal, dan gaya lateral yaitu gaya yang ditahan oleh lapisan bawah air. Kapal ini memiliki 5 sayap teleskopis yang terbuat dari logam dan komposit yang dapat ditarik. Atau jika luas permukaan pangkal sayap perlu dikurangi karena adanya angin kencang. Pada saat keluar masuk pelabuhan, kapal ini ditarik oleh layar seperti sayap raksasa yang dapat bergerak hingga 350 meter. Gerimis sayap yang dapat ditarik berdiri setinggi 80 meter dengan ketinggian total di atas garis air 45 hingga 75 meter akan dikontrol oleh algoritma yang menghitung secara cepat bagaimana cara menggunakan tenaga angin yang paling efisien dilakukan. Peneliti di belakang kapal menggunakan teknologi pemindaian lidar serupa dengan yang ditemukan pada mobil pengemudi sendiri untuk memantau aliran angin saat bergerak di atas kapal hingga 300 meter di atas permukaan dek berdasarkan titik kurang 35 titik pengukuran yang berbeda. Para insinyur perusahaan menemukan bahwa kecepatan angin tidak berubah dari yang diperkirakan. Penemuan penting lainnya adalah bahwa desain lambung dapat berdampak pada kecepatan arah angin, tidak hanya pada layar kapal. Uji coba laut terbuka dengan prototipe 7M dilakukan pada musim panas 2020 dan dijadwalkan untuk dilanjutkan selama musim gugur. Pesanan komersial diharapkan mulai pada 2021 dengan mulai beroperasi pada akhir 2024. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share.